Amin. Shalom. Wow, saya nggak nyangka bahwa ini lagu untuk Firman ya. Ya, lihatnya konsepnya KKR rupanya ya. Jadi saya nggak tahu ternyata sudah lagu Firman ya. Puji Tuhan ya. Dan hari ini kita belajar masih bahas tentang baik dan jahat, tapi lebih fokus kepada cinta gitu ya. Kenapa saya ambil cinta? Ya memang betul tadi Bu Ani bilang ini Februari biasanya bicara tentang cinta gitu ya. Makanya saya pikir baguslah kita akan membahas tentang cinta. Dan bicara tentang cinta, tentu saja cinta yang dijadikan sebuah puisi, dijadikan sebuah film, drama, dan lain sebagainya kayaknya terlalu banyak, betul ya? Yang namanya pujian dasarnya cinta. Lagu dunia pun banyaknya cerita tentang apa? Cinta ya. Drama Korea itu tentang cinta juga ya. Tersanjung 1 sampai 7 ya. Ya, zaman dulu ada sinetron Tersanjung ya. Ini betul-betul luar biasa, nggak habis-habis ya, sampai tersanjung 7 kalau nggak salah ya. Masya Allah ya. Tapi intinya cinta ini rupanya banyak menginspirasi manusia ya. Dalam hal lagu, sastra, ya pujian atau film ya, drama, novel ya, kita semua tahu loh cinta ini punya peran di sana. Tetapi yang masalah karena kita sudah makan pohon pengetahuan baik dan jahat, ini makna cinta itu kemudian terdistorsi gitu ya. Makna cinta ini jadi sesuatu yang nggak pas. Hari Rabu kemarin, Kamis ya. Kamis itu kita ada rapat ya, rapat kedua untuk panitia CA50. Saya ngobrol di depan, lagi ketemu sama Om Steven. Steven bilang begini, "Bapak, nanti malam ada rapat?" Ada rapat jam 7. Waduh, kenapa Steven? Saya mau nonton Titanic ya. Ya, jadi rupanya Steven sudah punya jadwal itu nonton bioskop karena ada film yang dulu booming 25 tahun atau 20 tahun gitu ya. 25. Steven sampai apa? 25 tahun yang lalu ya. Dia belum lahir ya. Ya, dan rupanya film Titanic ini kemudian dibikin 3D atau gimana begitu. Dan intinya di setel ulang di bioskop ya. Tapi saya kasih contoh saja Titanic ya, tapi sebenarnya ada banyak contoh. Tapi kalau kita belajar satu hal saja tentang Titanic saja, yang katanya ini cerita cinta yang begitu luar biasa, sampai-sampai dibikin ulang dan di setel lagi di bioskop. Saya nggak tahu apakah yang nonton banyak ya, mungkin yang bocil-bocil mungkin, karena yang dulu belum nonton ya kan. Kalau kita yang sudah umur 40 ke atas mah kita sudah nonton yang dulu ya. Buat apa nonton lagi ya. Tapi kalau yang bocil-bocil kayak Steven itu bocil ya. Ya itu mungkin perlu lah ya. Tapi kalau yang sudah nonton, saya yakin yang usia saya ke atas begitu mungkin sudah nonton ya. Dulu maksudnya yang pertama ya. Nggak tahu Mas Budi sudah nonton? Yang dulu ya kayaknya sudah tahu. Tapi kalau kita mau cermati cerita itu saja, nggak usah jauh-jauh, cerita yang itu saja, bukankah di situ kita bisa melihat seorang anak yang membangkang kepada orang tua? Ada perselingkuhan di situ, ya, ada free sex di situ, ya. Tapi dikemas oleh manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa dengan embel-embel cinta yang paling fenomenal sepanjang sejarah. Buat saya, apanya yang fenomenal ya? Tapi saya lihat banyak cerita tentang cinta nggak beda jauh dengan konsep ini.
Ya, dia sudah jadi suami orang, terus jatuh cinta sama wanita lain, gitu kan? Terus kemudian dia tinggalkan istrinya dengan wanita lain, dan kita bilang ini cerita cinta yang luar biasa. Loh, luar biasanya di mana ya? Luar biasanya di mana ini ya? Tetapi bukankah dunia itu yang disodorkan, ya? Itu yang diceritakan, itu yang jadi puisi, ya, itu yang jadi lagu. Bahkan ada lagu yang kacau sekali. Jadikan aku yang kedua. Nah, gimana itu? Bisa dinyanyikan? Ya, enggak usah ya, enggak usah ya. Ya, artinya apa? Cinta, sekali lagi, ini sudah terdistorsi, ini udah kacau, cara pemikirannya kacau. Lalu bagaimana kita mau belajar? Tentu kita kembali kepada Alkitab. Ada ketika saya melihat kisah-kisah cinta yang bertebaran di mana-mana, mereka tidak melibatkan Tuhan di dalamnya. Ya. Oke, ada cerita-cerita yang melibatkan Tuhan, ada, tetapi mayoritas tidak melibatkan Tuhan. Karena itu, saya mau kita belajar dari satu kisah cinta seorang wanita di dalam firman Tuhan, Yohanes pasal 4 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-30. Yohanes pasal 4 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-30, agak panjang. Tetapi sebelum kita baca, ini sebuah cerita, sebuah percakapan yang timbul setelah di Yohanes pasal 3 Tuhan Yesus berbicara atau bercakap-cakap dengan siapa? Nikodemus. Dan salah satu ayat yang paling terkenal yaitu Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar. Kita tahu ayat itu. Dan setelah Tuhan ajar itu kepada Nikodemus, satu pasal berikutnya yaitu Yohanes pasal 4 ada cerita ini. Menarik ya? Tuhan kasih prolog dulu karena begitu besar kasih Allah, karena begitu besar cintanya Allah. Terus piye? Ini pasal 4 ya. Kita baca bergantian supaya nggak ngantuk. Yohanes 4 ayat 1 sampai dengan 30. Saya akan baca ayat 1, Bapak Ibu ayat 2 dan seterusnya. Demikian firman Tuhan. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakah engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu?" Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi.
Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang kepadaku bahwa engkau seorang nabi. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Tetapi saatnya akan tiba, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Pada waktu itu datanglah murid-muridnya dan mereka heran bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan, tetapi tidak seorang pun yang berkata, apa yang engkau kehendaki atau apa yang engkau percakapkan dengan dia. Mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadamu segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Amin ya. Saya mau kita tidak belajar doktrinnya ya. Pada pagi ini kita sisihkan dulu doktrinnya, masalah air hidup, masalah Allah itu roh, maka menyembah di dalam roh dan kebenaran itu gak usah dibahas. Kita mau menyelami siapakah perempuan ini. Siapa perempuan ini? Saya yakin kalau Bapak Ibu sering dan sudah jadi orang Kristen lama dan sering ke gereja, pasti tidak asing dengan cerita ini, apalagi guru sekolah minggu. Yang menarik adalah si perempuan ini datang nimba air jam 12 siang. Ini waktu yang gak masuk akal. Kenapa? Karena panas ya, jam 12 siang itu panas. Zaman dulu orang itu harus bawa air secara manual, berat ya, panas. Dan yang kedua, air diperlukan di pagi hari, masak, betul ya. Karena itu kalau ngambil airnya siang sudah terlambat gitu ya. Tetapi kenapa perempuan ini datang waktu siang? Rupanya ini berhubungan dengan, rupanya perempuan ini punya 5 suami. Dan bahkan yang tinggal dengan dia pun bukan suaminya. Yang menarik di sini, yuk kita selami perempuan ini. Kalau kita melihat dari sisi banyak hal ya, Bambang Nursena pernah membahas ini tentang ada suku-suku, 5 suku yang ada di daerah utara yang kemudian suku-suku itu menikah dengan orang Israel dan kemudian menjadi orang Samaria. Tapi saya nggak mau lari ke situ. Tapi intinya ini perempuan menikah 5 kali. Ya. Dan Tuhan bilang, ketika perempuan itu bilang aku tidak punya suami, betul ya? Tuhan bilang, betul. Engkau tidak punya suami, betul. Berarti kemanakah 5 suaminya itu? Jelas ke-5 suaminya sudah meninggalkan dia.
Betul ya? Ini perempuan sudah kawin cerai 5 kali. Apa mungkin suaminya meninggal? Tapi bisa jadi, tapi kan suaminya masuk 5-5-nya meninggal ya. Ya, suami pertama nikah sama dia meninggal, suami kedua meninggal. Waduh, kacau dia. Rupanya nggak mungkin lah ya. Pasti ini sesuatu yang jadi masalah karena 5 orang suaminya ini, mantan suaminya, rupanya sudah menyerah dengan perempuan ini. Betul ya? Karena zaman dulu itu bukan perempuan yang menuntut perceraian, tetapi laki-laki. Perempuan tidak ada haknya untuk menuntut perceraian. Tapi zaman itu laki-laki yang menuntut perceraian, laki-laki yang menceraikan perempuan. Dan perempuan ini sudah 5 kali diceraikan oleh suaminya. Dan 5-5-nya beda orang. Beda orang. Berarti ada 5 pria yang menyerah dengan dia. Betul ya? Seorang suami kalau masih melihat ada sebuah harapan, tentu akan mempertahankan sebuah pernikahan. Betul ya? Tapi kalau sudah menyerah, ya sudahlah, ya toh? Dan wanita ini 5 kali loh, bayangin. Ya, 5 kali. Bahkan yang terakhir dikatakan Tuhan Yesus yang bersama dengan kamu, orang ke-6 pun itu bukan suamimu. Oke, kita bisa ambil kesimpulan, wah berarti ini kumpul kebo. Tapi buat saya, yuk kita melihat lebih manusiawi. Ini seorang perempuan yang sudah diceraikan suaminya, nikah lagi, diceraikan suaminya, nikah lagi. Anda jangan pernah berpikir sebuah perceraian itu sesuatu yang fun, sesuatu yang menyenangkan. Sebuah perceraian itu bukan sesuatu yang menyenangkan dan sesuatu yang normal. Sebuah perceraian itu meninggalkan luka, betul? Ya. Sebuah perceraian itu meninggalkan luka. Dan perempuan ini 5 kali diceraikan. Coba bayangkan perasaan wanita ini. Dia tentu seorang wanita yang terluka hatinya, betul? Karena itu ketika ada orang ke-6 yang masuk ke dalam kehidupannya, mungkin dia ragu untuk masuk di dalam sebuah pernikahan. Ingat, dia sudah 5 kali. Mungkin dia berpikir, aduh cukup ya, daripada nanti yang ke-6 gagal lagi. Cukup, udahlah kita coba dulu. Kita coba dulu, deket dulu. Kita coba dulu, tapi untuk sebuah pernikahan, tunggu. Aku masih terluka dengan 5 pernikahan sebelumnya. Tetapi kalau kita melihat dia sampai 5 kali punya suami, bahkan pria yang ke-6 pun ada, saya berpendapat bahwa rupanya wanita ini masih cukup muda. Betul ya? Masih cukup muda. Kalau sekali menikah dengan suaminya katakanlah 5 tahun, berarti kalau 5 suami 25 tahun. That's mean ketika ketemu Tuhan Yesus sudah SPW ya. Tapi saya yakin kalau ada orang yang ke-6, ada pria yang ke-6 nih nunggu nih. Ada pria yang ke-6 nunggu. Saya kira pernikahannya mungkin kurang dari 2 tahun ya. Betul ya? Setiap pernikahan itu hanya singkat ya. Dan 5 kali itu dilaluinya dalam tempo yang tidak terlalu lama, sehingga cukup mudah ketika perempuan ini ketemu dengan Tuhan Yesus. Dan perempuan ini masih mencari sesuatu yang hilang di dalam hidupnya. Ibu-ibu yang mungkin sudah ditinggal suami, saya tahu beberapa, bahkan mayoritas memilih untuk tetap sendiri. Ya, tetap sendiri. Kenapa? Saya pikir bagi mereka hidupnya sudah cukup. Sudah tidak ada
lubang yang perlu ditutup lagi. Sudah cukup, is enough. Saya akan menjalani hidup ini dengan enjoy, saya konsentrasi anak-anak, saya konsentrasi ke depan, gitu ya. Tapi kalau masih mencari atau membuka diri untuk pria lain, berarti sebetulnya sang wanita ini masih merindukan yang namanya cinta. Cinta dari seorang suami. Betul ya? Kalau enggak, ngapain dia nikah lagi? Betul kan? Bahkan enggak cuma sekali, 2 kali, 5 kali. Bahkan yang terakhir pun, orang yang ke-6 pun, saya yakin dia membuka hati untuk orang ke-6 masuk, tapi untuk sebuah komitmen dia tahan. Saya belum siap untuk menikah. Ya, bisa dibayangkan ya kondisinya. Ini wanita yang seperti itu. Dan kalau kita bisa melihat lebih dalam, dia malu dengan kondisinya. Itu yang saya bilang, wanita ini bukan wanita yang nakal, bukan, tetapi wanita yang terluka. Ya, kalau wanita yang nakal, dia nggak malu untuk menyampaikan. Betul ya? Saya punya teman laki-laki ya, teman pria, dan dia nakal, sehingga dia dengan bangganya mengatakan, oh si penanggung ya, atau Palembang siji, Jakarta siji, Surabaya siji. Dia omong itu dengan bangga, itu nakal. Paham ya? Tapi kalau dia sembunyi-sembunyi dan ternyata ada orang yang tahu, oh kamu ternyata punya simpenan, ya sebetulnya dia malu. Ya, berarti dia tidak bangga dengan apa yang dilakukan. Paham ya? Jadi itu ada sisi baik buat saya. Ketika seorang perempuan tadi, sekali lagi tidak disebutkan namanya di dalam Alkitab, datang ambil air jam 12 siang. Artinya dia apa? Malu. Kalau pagi-pagi dia datang, sudah banyak ibu-ibu yang ambil air di situ, dan dia akan jadi bahan gibah, ya toh? Ya, bahan gibah sudah mulai, wah tweet, ya kan? Wah, jadi artinya dia tidak bangga dengan apa yang dilakukannya. Enggak. Ya, dia wanita yang sakit hati, wanita yang patah hati, tetapi dia masih merindukan cinta. Itu yang dia rindukan. Ini profil wanita Samaria ini. Tapi yang menarik, ayo kita lihat apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Dan ini bicara tentang cinta. Yohanes 4 ayat yang keempat. Coba kita mundur ayat yang keempat. Tadi kita sudah baca komplit, tapi kita mau baca poin-poin di mana saya melihat apa yang dilakukan Tuhan Yesus itu luar biasa. Yohanes 4 ayat 4. Tuhan Yesus ada di Yerusalem dan dia mau kembali ke Galilea. Ya, Yerusalem ada di daerah selatan dan Galilea ada di daerah utara dari peta Israel. Dan yang harus, hello, saya mau menekankan kata harus. Kalau Bapak Ibu mengerti tentang peta Israel, sebetulnya Tuhan Yesus gak harus kok melintasi daerah Samaria, nggak harus. Bahkan orang Israel pada waktu itu mereka sangat tanda kutip membenci orang Samaria. Buat mereka orang Samaria itu najis, ya, orang kotor, karena orang Samaria itu menikah campur, blasteran. Orang Israel dengan pendatang, maka dari itu mereka dengan Asyur ya. Nah itu mereka nggak suka dengan orang Samaria. Orang Samaria hanya mengakui 5 kitab Musa, tapi selebihnya mereka nggak percaya. Ya, buat orang Yahudi, orang Samaria ini orang najis, sehingga orang Yahudi mereka lebih milih muter, tidak lewat Samaria, gitu ya. Jadi misalnya kita mau ke rumahnya Mas Budi, kan ada banyak jalan, betul ya? Mau lewat mana? Kalian bisa, ya. Ya, TPA bisa ya. Ya, mau lewat Jakarta juga bisa ya. Muternya Jakarta tadi ke bawah Bandung, Purwokerto bisa ya, bisa ya. Tapi intinya sebetulnya Tuhan Yesus nggak harus melintasi daerah Samaria.
Dia bisa cari jalan lain. Bahkan orang Yahudi jarang melintasi daerah Samaria. Tapi ada kata yang menarik. Tuhan bilang harus. Ketika kita baca ayat 4, kita nggak paham. Tapi begitu kita baca sampai selesai perikop ini, kita paham. Kenapa Yesus bilang Yesus harus lewat Samaria? Karena dia punya misi khusus. Misinya apa? Ketemu sama perempuan ini. Ngerti ya? Ini misi Tuhan Yesus. Yesus tahu ada seorang perempuan yang sedang patah hati, yang sakit hati, yang hancur hati. Dan Tuhan berkata, aku harus. Loh, ini Tuhan. Tuhan yang bisa lakukan apapun. Tapi Tuhan berkata, aku harus melintasi daerah Samaria. Ada satu misi khusus yang Tuhan Yesus harus lakukan. Orang di luar Kristenan tidak paham tentang kata harus. Katanya Allah itu maha kuasa, kenapa pakai harus? Loh, Tuhan itu kan saenake udelir menurut mereka ya. Kalau Tuhan senang sama Bu Brenda, ya udah Bu Brenda masuk surga. Kenapa? Ya karena kamu sudah pergi berperang untuk aku masuk surga gitu ya. Kalau Mbak Ana saya nggak suka nih, walaupun tiap hari berdoa tapi saya jengkel ya, karena sukanya berteman sama orang yang beda agama, terus masuk neraka gitu ya. Itu katanya itu Allah yang maha kuasa, itu Allah yang luar biasa karena bisa melakukan sekehendak hatinya. Tapi yang menarik, Allah kita, Allah yang penuh cinta, dan cinta itu ada keharusan. Cinta itu nggak seenak udel, ngerti ya? Ketika Tuhan Yesus jadi manusia, Dia Allah yang jadi manusia. Saya mau tanya, apakah Tuhan Yesus harus jadi manusia? Ketika katekisasi baptisan saya bilang, Tuhan Yesus harus jadi manusia. Enak gak sih diharusin? Harus gitu enak gak sih? Enak ya. Salah satu yang saya tangkap dari kesaksiannya Pak Budi beberapa tahun yang lalu ketika sharing di tengah-tengah anak PPA. Kenapa kok mau berwirausaha? Karena mau keluar dari kata harus ya. Betul ya? Ketika dulu jadi karyawan maka harus datang jam sekian, harus begini, harus begitu. Tapi dia mau freedom. Wah, saya mau buka ruko sendiri, saya mau usaha sendiri, saya mau wirausaha, supaya kata harus itu dicoret ya. Betul ya? Tapi yang menarik, Tuhan yang sebetulnya bisa lakukan segala sesuatu, Dia mengikatkan dirinya dan berkata, aku harus melintasi daerah Samaria. Cinta bicara harus. Yesus yang ada di sorga harus jadi manusia, karena manusia yang berdosa, karena manusia yang harus ditebus. Karena itu Tuhan Yesus harus jadi manusia. Tuhan Yesus nggak bisa milih, aku pengen jadi onde-onde. Nah, buat apa onde-onde? Bisa nggak Tuhan Yesus jadi onde-onde? Bisa nggak? Bisa. Apa susahnya Tuhan Yesus jadi onde-onde? Cuma masalahnya bikin apa dengan onde-onde? Tuhan Yesus harus jadi manusia karena yang berdosa manusia, yang harus mati itu manusia. Harus kan? Dan cinta bicara harus. Kalau kau berkata kau cinta, maka sebetulnya ada keharusan di situ. Betul ya? Bu Yuni mencintai keluarga, tentu ada keharusan. Gak bisa saya nak udel. Gitu? Ketika kau mencintai, gak bisa Anda berkata, aku gak mau terikat, aku mau bebas, aku mau sakar PDW. Itu bukan cinta. Cinta bicara harus. Tuhan Yesus harus melintasi daerah Samaria karena Dia punya misi khusus untuk berjumpa dengan perempuan. Yang kedua, apa yang Tuhan Yesus juga lakukan? Coba kita lihat di ayat yang ke-8.
Yohanes 4 ayat yang ke-8. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Apa maksudnya? Jadi Tuhan Yesus tentu pergi traveling, nggak sendirian. Ya, kalau sendirian itu namanya bukan Tuhan Yesus, namanya Steven Roberto ya, itu kemana-mana sendirian ya. Ya, tapi kalau yang namanya Tuhan Yesus kemana-mana pasti minimal ada 12 murid yang ikut serta dengan dia. Ya, tidak dijelaskan apakah hanya 12 atau mungkin sampai 70 murid bersama dengan dia. Tapi intinya ada murid Tuhan Yesus yang ikut jalan melewati daerah Samaria. Dan ketika sampai di sumur, ya tadi kita sudah baca ya, perlu saya baca lagi. Di sumur itu, terus dikatakan di sini sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Kalau kita baca di ayat 31, 32, murid-muridnya balik dan memberikan Tuhan Yesus makanan. Dari situ saya simpulkan, murid-murid itu pergi yang nyuruh Tuhan Yesus. Ya kan? Misalnya nih, saya lapar gitu ya. Kemudian saya nyuruh Steve beliin nasi padang dong. Ya, saya kasih uang, Steve pergi. Begitu Steve pulang, apa yang Steve lakukan? Makan nasi padang itu, kurang ajar namanya. Itu dia saya. Ya, pasti Steve akan naik ke atas dan bilang, Bapak ini nasi padangnya. Betul ya? Makanlah. Itu, ya toh? Hal yang sama kalau kita lihat di ayat 31 sampai 34, murid-murid datang dan pasti bawa makanan. Dan murid-murid sodorkan makanan itu kepada Tuhan Yesus. Makanlah. Jadi dari situ saya punya kesimpulan, murid-murid pergi ke kota membeli makanan, disuruh Tuhan Yesus. Tapi yang menarik lagi, kenapa kok Tuhan Yesus nyuruh murid-murid membeli makanan? Lapar Pak? Ya oke lah ya. Tuhan Yesus lapar, ya bisa jadi Tuhan Yesus lapar. Tapi yang menarik buat saya, coba bayangin ya. Ini ada satu sumur nih, sumur. Kalau di situ ada Tuhan Yesus dan ada 12 murid minimal yang ada di sekitar sumur itu, kira-kira seorang perempuan Samaria bakalan mendekat atau enggak jadi ke sumur? Paham ya? Betul kan? Ya, coba bayangin ya, kalau ada perempuan Samaria jalan sendirian mau ngambil air di sumur itu, dan ketika lihat dari jauh ada cowok-cowok kumpul. Nah kan mereka nggak tahu kalau ini murid-murid Tuhan Yesus yang luar biasa, nggak tahu mereka. Si perempuan nggak tahu. Dia datang mendekat, dia lihat di situ ada minimal 13 cowok, ya kan? 12 murid plus Tuhan Yesus, ya kan? Ada 12 cowok gerombol di situ, tanda kutip, ya kan? Lagi bingung mau ngambil air. Kira-kira si perempuan ini jadi datangkan. Saya yakin dia akan urungkan niat, dia balik ke rumahnya dan menunggu sampai paling tidak sepi. Betul ya? Jadi artinya Tuhan Yesus suruh murid-murid beli makanan itu bukan karena Tuhan Yesus lapar. Tuhan Yesus mengerti perasaan perempuan ini. Tuhan Yesus mengerti. Kalau saya kumpul 13 laki-laki, dia nggak akan datang. So, apa yang dia lakukan? Lu beli rokok deh di Demak. Yang jauh sekalian gitu ya. Ya, maksudnya diusir lah murid-muridnya gitu ya. Nah, kamu beli saya dulu nasi padang ini sudah ya, kasih uang udah jalan ya. Sehingga 12 murid pergi cari makan dan tinggal Yesus sendiri. Betul ya? Coba bayangin. Tuhan Yesus sudah memikirkan bahkan sedetail itu. Dan ini bicara apa? Yesus ngerti. Cinta bicara mengerti. Makanya ada lagu Allah mengerti, Allah peduli. Ya, Tuhan Yesus tidak hanya tahu bahwa perempuan ini wanita yang patah hati, sakit hati, remuk redam,
perasaannya. Tetapi Tuhan Yesus tahu dan dia setting segala sesuatunya supaya perempuan ini nyaman. Betul? Ya. Kalau kita bikin satu masalah, bikin satu kesalahan, biasanya apa yang dunia lakukan? Dibawa ke satu ruangan, duduk di satu kursi sendirian, dan di hadapannya ada beberapa hakim dan jaksa. Oke, saya tanya, nyaman? Seperti yang lagi heboh di TV ya, Eliezer, Sambo, ya kan? Nyaman ya? Duduk di satu kursi, ya, pengacara, di belakang ada saksi, di depan ada hakim, dikelilingi banyak orang, dan mulai bertanya banyak hal. Nyaman gak? Ya. Untungnya Tuhan Yesus tidak setting itu. Tuhan Yesus settingnya apa? Biarkan aku sendiri yang bicara dengan dia. Murid-murid, yuk keluar dulu deh. Wow. Itu namanya cinta. Ngerti ya? Kalau anakmu bikin salah dan engkau mengasihi dia, firman Tuhan bilang apa? Bicara empat mata dulu. Betul ya? Firman Tuhan bilang gitu kan? Kalau empat mata nggak berhasil, baru cari yang lain. Tetapi kadang-kadang kita lebih suka gerudukan. Ya, ya, ketika kita dalam satu komunitas, misalnya panitia JA 50, ada salah satu yang susah begitu, yang bikin salah. Apakah perlu disidang dengan 25 orang datang semua? Ayo sini masa tadi di tengah-tengah ya. Kau itu ya nggak nyaman. Itu bukan cinta namanya, itu hukum. Ya. Tapi kalau cinta gimana? Bud, tadi kita untuk masalah ya, gue cetai siap, betul ya? Nyaman. Ngobrol di tokonya Budi gitu. Ngobrol ngalor itu sampai akhirnya masa tadi bisa cerita, kira cocoknya ini bisa ketemu tuh. Itu namanya cinta, paham ya? Tuhan Yesus bikin situasinya nyaman buat perempuan ini. Yang ketiga, ayat 16 sampai 18. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Ayat 17. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Pertama saya bertanya ya, kenapa sih kok ini kan ceritanya minta air ya? Ingat ya, ini ceritanya kan Tuhan Yesus minta air. Terus Tuhan Yesus bilang, kalau lu ngerti siapa gue, lu akan minta air dari gue. Kalau air yang di sumur ini lu minum, lu haus lagi. Kalau dari saya, air itu tidak akan buat kamu haus lagi. Makanya perempuan ini minta air dari Tuhan Yesus, intinya gitu. Ketika perempuan ini minta air dari Tuhan Yesus bilang apa? Pulang, panggil suamimu. Saya mau tanya, ini hubungannya apa suami sama air? Betul ya? Ini kan, ini perempuan minta air nih. Ya tinggal dikasih aja gitu, kenapa sih? Kalau nggak mau dikasih ya udah nggak usah dikasih gitu ya. Betul nggak? Bisa buning ya, datang. Oh, punya garam nggak di dapur? Punya, bahkan garam saya garam terbaik. Ya udah minta, pulanglah panggil suamimu. Urusannya apa Pak Sugeng gitu. Betul nggak? Ini orang minta air nih ceritanya kepada Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus bilang apa? Pulang, panggil suami. Begitu. Hubungannya apa? Saya jadi bertanya-tanya, kenapa Tuhan suruh perempuan ini manggil suaminya? Dan akhirnya kita tahu dia punya 5 suami. Dan yang satu orang ke-6, pria ke-6 itu pun belum punya komitmen untuk menikah. Buat saya
Ini Tuhan sengaja tanya supaya Anda dan saya ketika baca ayat ini kita lebih mengerti posisi perempuan ini. Coba kalau Tuhan Yesus nggak tanya tentang suaminya, kita nggak tahu background perempuan ini seperti apa. Kita nggak tahu bahwa perempuan ini sedang broken heart, sedang remuk hatinya. Nggak tahu kita. Kita tahunya gara-gara Tuhan Yesus nanyain suaminya. Tuhan Yesus mau ngajarkan kepada kita jangan menghakimi. Ya. Kita hari ini belajar bagaimana seorang wanita ini hatinya hancur. Tahu dari mana? Dari cerita ini. Dan Tuhan nggak menghakimi loh. Tuhan nggak bilang kamu berdosa sama yang keenam ini kamu harus nikah, enggak kan? Nggak ada loh. Enggak. Ya setelah nanya sudah dibahas lagi gitu ya. Kenapa Tuhan mau kita nggak menghakimi? Karena kita nggak tahu perasaan dan pikiran satu dengan yang lain. Betul ya? Kadang-kadang kita hobinya menghakimi tuh. Wah, ya nggak bisa begitu. Wah, harus begini. Wah, harus begini. Tuhan Yesus saja ada perempuan yang dekat dengan seorang laki-laki. Saya nggak tahu apakah sudah, maaf kata kebu atau bagaimana. Tapi intinya perempuan ini sudah dekat dengan seorang pria. Ini pria keenam, betul ya? Dan itu bukan suamimu. Tuhan nggak lanjutin tuh. Bertobatlah, ya. Tuhan nggak bilang bahwa apa yang kau lakukan itu perzinahan, enggak, ya. Nggak lari ke situ Tuhan. Ini bukan hukum sekali. Tuhan sedang ajarkan tentang cinta. Cinta tidak menghakimi. Anakmu sekarang nakal. Kalau mau Anda lihat dari kacamata cinta, jangan menghakimi. Pendeta anakku tuh Ustaz kandhani nek golek pacar ki sing seagama. Nyayang duwene kok beda agama. Wis ben mulih tak seneni. Apa yang dirasakan anak? Cinta? Ngerti ya? Ayo kita ngobrol lebih dalam. Jangan hanya bicara tentang menghakimi. Apa yang jadi kekhawatirannya? Kekhawatiran anakmu. Apa yang jadi kekhawatiran pasanganmu? Jangan sekedar bicara menghakimi. Ya, ketika kedapatan suami selingkuh, bagaimana seorang istri? Marah besar, panci terbang, piring terbang, ya. Oke lah, emosi bisa, pasti wajar, ya. Tapi setelah itu apa? Apakah kau mau menyelami? Kenapa sih suamiku seperti itu? Betul ya? Jangan-jangan suamimu seperti itu karena engkau seperti ini. Ngerti ya? Terkadang kita nyalakan orang, kita menghakimi orang. Tetapi Tuhan Yesus hanya untuk kita tahu backgroundnya perempuan ini. Setelah itu nggak dibahas. Ada satu yang jauh lebih penting, yaitu mendapatkan kembali domba yang hilang. Ya, bukan menghukum domba yang hilang. Makanya Tuhan Yesus bilang, aku datang bukan untuk menghakimi, aku datang untuk menyelamatkan. Betul? Tapi kita sukanya datang untuk menghakimi. Apalagi kalau sudah posisinya tinggi gitu ya, wah MPH GIA itu, ya datang untuk menghakimi, bukan memberi solusi. Ketika kau sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai pimpinan, ada anak buahmu yang berlaku salah, jangan datang untuk menghakimi, tapi datanglah untuk menyelamatkan, supaya yang terhilang bisa kembali. Yang keempat, coba buka ayat yang ke-6, 7 dan 31, 34. Ya, 6 dan 7 dulu. Yohanes 4 ayat 6 dan 7. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih, jelas. Yesus letih. Ya toh, ayat 7.
Yesus meminta kepadanya, berilah aku minum. Jadi kondisi awal, Yesus letih, Yesus haus. Cuma kalau kita baca sampai selesai, tidak ada ceritanya Yesus makan dan Yesus minum. Loh, awal Yesus itu letih loh. Tapi kalau kita lihat, Yesus memberikan pengajaran yang banyak. Padahal depan tadi bilang apa? Letih. Di depan Tuhan bilang, aku haus, berilah aku minum. Ya. Saya nggak tahu apakah ini hanya pancingan untuk ngobrol dengan perempuan Samaria itu, atau memang Tuhan Yesus betul-betul haus. Ya. Tapi intinya di sini kita melihat Tuhan Yesus letih dan Tuhan Yesus haus. Tapi yang menarik, dari akhir cerita sampai akhir cerita tidak ada cerita Tuhan Yesus makan atau minum. Bahkan ketika murid-muridnya datang memberi nasi padang tadi, ya, makanlah. Tuhan bilang, nggak usah, saya udah nggak lapar lagi. Loh, emang ada yang sudah ngasih kamu makan Tuhan? Bukan, makananku adalah melakukan kehendak Bapa. Artinya apa? Saya lihat bahwa ketika Tuhan Yesus bisa mendapatkan perempuan ini kembali, ada sukacita yang bahkan melebihi apa yang menjadi kebutuhan primer, letih dan haus. Ada sesuatu sukacita yang jauh lebih besar, sehingga Tuhan Yesus pun sudah, tanda kutip, lupa dengan capeknya, lupa dengan hausnya. Kenapa? Karena di dalam pikirannya hanya kepentingan wanita itu. Yang dipikirannya itu hanya kepentingan perempuan itu. Kalau perempuan itu bisa bertobat, cukup buat aku. Ya. Ini namanya cinta. Kalau engkau memikirkan dirimu sendiri, itu namanya bukan cinta, itu egois. Makanya saya bilang berkali-kali, kalau kau punya anak, jangan berpikir anakmu itu investasi, jangan. Engkau harus pikirkan masa depanmu mulai sekarang. Jangan berpikir, wah gampang, nanti aku tua diopeni anakku. Dan ketika end of the day anakmu tidak merawat engkau, kecewanya setengah mati. Tapi saya bilang, anak bukan investasi. Kalau kau mengasihi anakmu, jadikan anakmu luar biasa. Masalah dia ngilingi jenengan opora, itu urusan dia. Ya, itu bukan urusan Anda. Kalau dia gak memperhatikan orang tuanya, itu urusan dia sama Tuhan. Betul? Tapi kalau kita sebagai orang tua menuntut, maka yang salah. Jadi artinya bukan kepentingan Tuhan Yesus. Yang tadinya letih, dia tetap sampaikan apa yang ada di pikirannya. Ketika dia haus, bahkan sampai akhir perjalanan dia lupa untuk minum. Karena yang terpenting sudah didapat, yaitu anak yang hilang sudah kembali. Tapi juga kita harus melihat dari sudut pandang sang perempuan. Apa dampaknya ketika cinta itu diberikan oleh Tuhan Yesus? Ayat 28, Yohanes 4 ayat 28. Yang pertama, maka perempuan itu meninggalkan tempayannya. Loh, dia itu datang dari kota, ambil air, jadi bawa tempayan. Ini ceritanya ya, dia datang bawa tempayan untuk ngambil air. Setelah ngobrol sama Tuhan Yesus, malah tempayannya ditinggal. Gitu ya, paham ya? Loh, dia tujuannya ke sumur itu kan ambil air, malah tempayannya ditinggal. Buat saya, si perempuan ini akhirnya mengerti value yang sebenarnya. Ya, kadang-kadang maaf ya, kadang-kadang anak-anak kita merasa pacarnya lebih mengasihi dia daripada orang tuanya, betul? Ya, sing dibangga-banggake pacare. Sampai kita gregetan nih,
Pacar gue yang mangan wis dino urung tau, bapak 30 tahun John gitu. Ya, tapi yang dibangga-banggakan, waduh, ya yang dipuji-puji pacarnya. Ya kan? Padahal ibunya yang dari kecil ngurusi pagi ke melek. Biar kalau wis panganan wis siap, gitu. Orang tau dipuji, betul ya? Ngerti ya? Itu bicara apa? Sebetulnya anak-anak tidak bisa melihat value sebuah cinta. Ya. Value-nya tuh besar mana mereka nggak bisa bandingin. Dan ketika kita mengajarkan mereka cinta yang benar, cinta yang tanda kutip terikat dengan kata harus, cinta yang penuh pengertian, cinta yang tidak menghakimi, anak ini bisa belajar bahwa value yang lebih besar itu bukan cintanya pacarmu, tetapi cintanya orang tua. Ngerti ya? Ya, kadang-kadang kita salah melihat value. Bahkan ada orang-orang yang mohon maaf meninggalkan Kristus untuk sesuatu yang lain. Buat saya itu karena mereka tidak mengenal value, nggak ngerti nilainya. Mereka tinggalkan Kristus untuk dapatkan Siti Maimunah. Loh yuk, buat saya terserah, ya toh, itu kan pilihan hidup, ya toh. Tapi kalau buat saya, engkau lakukan itu karena engkau tidak mengerti value. Engkau tidak mengerti value. Ya? Engkau lebih senang antar jemput pacarmu daripada antar jemput mamamu. Mamamu jalan kaki pulang pergi sekuarpe, tapi pacarku jangan sampai. Waduh ya. Ya, itu namanya tidak mengerti value. Tetapi wanita ini dia ngerti ada sesuatu yang jauh lebih penting dari sekedar air. Betul ya? Yaitu apa? Ya air hidup yang Tuhan Yesus bilang tadi. Maka dari itu dia tinggalkan tempayannya, dia pergi pulang ke kota. Jadi yang pertama ada pertobatan, itu mengerti value. Ya, seorang suami yang main gila di luar sana sebetulnya dia nggak ngerti value. Betul ya? End of the day, yang berada di sampingmu itu bukan selingkuhanmu, tapi istrimu. Ngerti kan? Tapi kan pada waktu melakukan itu dia nggak ngerti value-nya. Dia merasa bahwa wanita ini yang lebih baik daripada istriku. Tapi di akhir perjalanan hidup dia akan belajar tentang itu dengan cara yang pahit. Kenapa? Ya begitu ya. Nggak ngerti value. Tapi Tuhan bikin perempuan itu mengerti nilai yang sebenarnya. Yang kedua ayat 29. Ayat 29 ini terakhir betulan. Ayat 29. Mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ini menarik ya. Ingat, wanita ini datang ke sumur karena apa tadi? Malu. Datang ke sumur jam 12 karena malu. Betul ya? Dia malu dengan apa yang diperbuatnya dulu sepanjang hidupnya, yang kawin cerai 5 kali, yang bahkan sekarang sama pria ke-6 pun belum sah. Dia malu, dia mau menutupi itu semua. Tapi ketika dia ketemu Tuhan Yesus, dia bilang apa? Ada seseorang yang mengatakan kepadaku apa? Segala sesuatu. Bayangin loh, tadinya dia tutupin loh, dia malu. Dia malu, tapi dia bilang segala sesuatu yang telah aku perbuat. Mau mengakui itu langkah awal untuk mau sembuh. Betul? Mau mengakui itu langkah awal untuk mau sembuh. Ya, kenapa orang gila susah sembuh? Karena buat orang gila dia tidak gila. Ya kan? Orang dia tanya, jenengan edan? Boten, jenengan sing edan. Susah, ini angel, itu angel, itu. Tapi begitu kita mengerti bahwa kita berdosa, kita mengerti bahwa kita salah, kita mengerti bahwa kita perlu dikoreksi, dan kita mau mengakui itu, maka ada pemulihan.
Betul? Ya, seorang kepala rumah tangga yang keras kepala, nggak mau fleksibel dengan anak-anaknya, kaku sampai anak-anaknya kaku hati gitu. Contohnya ya toh. Tapi ketika dikasih tahu, aku keras kepala, anak-anak gue kurang ajar gitu. Wes toh, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, berapa kali berubah. Tapi begitu kepala rumah tangga bilang, iya, aku memang keras kepala. Loh, di situ awal dari sebuah pemulihan. Betul ya? Sama halnya dengan perempuan tadi, dia tadinya menutupi semuanya, mungkin dia berbohong dengan banyak hal untuk menutupi dosa-dosa tanda kutip masa lalunya, tapi dia akhirnya ketemu Tuhan Yesus dan dia bilang, Tuhan Yesus tahu segala sesuatu. Orang ditutupi mana? Segala sesuatu yang telah aku perbuat. Dari sini kita belajar, separah apapun hidupmu masih bisa diperbaiki. Syaratnya apa? Akui di hadapan Tuhan. Ya. Dosamu banyak, podo. Mbok kira dosaku sithik. Orang. Ya kan? Ya, jangan pernah berpikir, aduh Tuhan, aku terlalu hina di hadapanmu. Bahkan orang Samaria yang remuk hatinya, Tuhan Yesus mau jalan kaki ke Samaria. Tuhan Yesus mau suruh murid-muridnya pergi dulu supaya dia bisa bercakap-cakap dengan perempuan Samaria. Saat ini mungkin Tuhan sedang bercakap-cakap dengan engkau. Yang jadi pertanyaan, maukah kau menerima Kristus? Maukah kau mengakui, Tuhan, aku salah. Tuhan, aku sudah jadi suami yang kurang ajar. Tuhan, aku sudah jadi istri yang tidak setia. Tuhan, aku sudah jadi anak-anak yang tidak menghormati orang tua. Ketika kau mengakui itu di hadapan Tuhan, saya percaya ada pemulihan karena cinta Tuhan. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Mari Bapak Ibu, kita akan menyimak warta yang sudah kita terima. Minggu 12 Februari 2023 pada pukul 10 nanti ada ibadah tunas remaja di mana pujian oleh Ibu Sri. Firman Tuhan akan disampaikan oleh guru kelas. Kemudian pada pukul 15.00 ada ibadah Genji, pujian oleh Saudari Ana, firman Tuhan oleh mentor. Selasa 14 Februari 2023 pada pukul 18.30 ada persekutuan doa malam di mana petugas oleh Ibu Wiji Lestari. Jumat 17 Februari 2023 pada pukul 18.30 juga akan ada ibadah KPK di mana KPK digabung menjadi satu di tempat Ibu Tipu, pujian oleh Ibu Yuni, firman Tuhan akan disampaikan oleh Diaken Suharti, doa syafaat oleh Diaken Purwoko. Sabtu 18 Februari 2023 pada pukul 15.00 ada ibadah JKK diliburkan. Nanti sore masih ada ibadah yang kedua pada pukul 17.00, pujian oleh Ibu Jovan, Saudari Abigail dan Saudari Eli. LCD oleh Saudara Kavi, firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Samuel Priyotomo, doa syafaat oleh Diaken Suharti, pengumuman oleh Pendeta Samuel, musik oleh Saudara Ronald, Bapak Elisa dan Saudara Gunung. Minggu 19 Februari 2023 pada pukul 6.30 masih ada ibadah yang pertama, asar oleh Bapak Ibu Adi Budi, majelis pendamping oleh Diaken Purwoko, pujian oleh Ibu Rianti, Saudari Endah, Saudari Cika, LCD oleh Bapak Andrianto, firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Samuel Priyotomo, doa syafaat oleh Ibu Paulina, pengumuman oleh Ibu Wahyu Septiana, musik oleh Bapak Alfian, Saudara Dian, Bapak Elisa, Saudara Abdul, soundman oleh Saudara Febri. Berikutnya, warta khusus. Minggu ini merupakan
minggu kedua di bulan Februari 2023, jemaat masih diberikan kesempatan untuk memberikan persepuluhan. Marilah kita memberikan dengan percaya bahwa Allah telah melimpahkan berkat-Nya. Yang kedua, telah dibuka penerimaan pendaftaran murid baru PAUD Alfa tahun ajaran 2023-2024 dengan persyaratan anak berusia 3-4 tahun dan menyerahkan fotokopi akta kelahiran, fotokopi KK, fotokopi KTP ortu dan fotokopi KMS serta pas foto 3x4 sejumlah 4 lembar. Bagi Bapak Ibu Saudara yang memiliki putra putrinya atau kerabat berusia 3-4 tahun dan ingin mendaftarkan diri bisa menghubungi Ibu Ina. Berikutnya, Bapak Ibu bisa menyimak untuk seputar CA50 di mana panitia menganggarkan sebesar Rp22.450.000. Panitia CA50 memberi kesempatan bagi jemaat yang ingin berpartisipasi di CA50 dapat memberikan persembahan lewat amplop khusus CA50. Dapat juga melalui janji iman dengan langsung menghubungi Ibu Brenda atau Ibu Kristiana SW sebagai bendahara CA50. Yang kedua, panitia membutuhkan 30 kilo telur untuk Paskah. Bagi Bapak Ibu yang ingin berbagi berkat bisa menghubungi Ibu Suharti. Yang ketiga, PDP akan dilaksanakan tanggal 19 sampai 27 Mei 2023. Demikian warta pengumuman pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Ya, terima kasih Mbak Kris, Bu Febri yang sudah menyampaikan. Saya sedikit tambahkan ya, bukan tambahkan ya, hanya mempertegas ya, yaitu kepanitiaan sudah terbentuk dan sudah mulai bergerak. Ya, salah satunya kalau Bapak Ibu memperhatikan di belakang saya itu ada yang baru. Yang baru adalah salibnya dicat ya. Ya karena salib kita itu udah warnanya gelap sekali gitu ya. Jadi Om sudah ngecat ini ya, 2 salib ini sama yang di depan ya supaya lebih terlihat ya. Jadi intinya panitia sudah bekerja. Nah karena itu kita perlu dukungan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau memberikan persembahan untuk CA50, ada amplop yang sudah disediakan di depan ya. Atau Bapak Ibu bisa janji iman. Nah ini teman, janji imannya sedikit berbeda Bapak Ibu. Janji imannya ini menggunakan konsep jika memberi dengan tangan kanan, jangan sampai tangan kirimu tahu. Nah itu ya ceritanya ya. Ya, jadi sesuai rapatnya kemarin hari Kamis. Jadi kalau Bapak Ibu pengen memberi nih, kalau amplop itu kan ada uangnya, masa amplopnya doang kan nggak mungkin ya. Bapak Ibu mau kasih persembahan, kasih di amplop, masukin. Tapi misalnya nih, aku pengen ngasih tapi belum ada duitnya. Gitu ya. Tapi aku janji sama Tuhan aku mau ngasih untuk panitia CA50 sekian. Itu namanya janji iman. Gitu ya, bedanya ya. Kalau amplop, ya Anda punya duit berapa, Anda tergerak memberi, kasih amplop, masukin ke kotak, selesai. Gitu ya. Amplopnya ada khusus ya, ada tulisannya CA50 betul ya. Ya. Nah, tapi kalau misalnya Bapak Ibu, aku kan ini kan panjang ya. Ini sampai bulan Juni ya. Sampai bulan Juni, jadi cukup panjang. Kalau misalnya Bapak Ibu merasa aku pengen memberi tapi mungkin sekitar April baru ada duitnya misalnya ya udah nggak apa-apa, namanya janji iman. Saya mau janji iman sekian. Nah itu menghubunginya Bu Brenda ya, mana orangnya? Ya sudah mulai bergerak cari dana ya. Buka lapak di depan ya, haleluya ya. Ya jadi bisa menghubungi Bu Brenda, itu janji iman. Jadi jangan bingung ya, bedanya janji iman sama amplop enggak. Dan mohon maaf, kami tidak umumkan janji iman itu sampai Bapak Ibu ada pemasukan dana, baru nanti ditampilkan sebagai laporan saja gitu ya. Tapi kita tidak langsung kita buka gitu ya,
Pak Parjo 10 juta, Pak Gun 9,5 juta gitu enggak ya. Jadi kita nggak ada yang tahu ya. Kita pokoknya kita mau janji iman berapa, nanti yang mau bisa menghubungi Bu Brenda supaya panitia juga sudah bisa memperkirakan, oh ternyata dananya sudah ada walaupun duitnya belum masuk gitu ya. Jadi itu untuk janji iman biar nggak bingung ya. Terus yang kedua, ini 30 kilo telur itu nggak harus panjenengan 30 kilo ya, nggak harus ya. Jadi kalau misalnya saya mau kasih nyumbang 2 kilo boleh ya. Dan tolong telur 2 kilonya jangan dikasih sekarang. Saking semangatnya gitu ya. Wah haleluya, minggu depan saya bawa telur 2 kilo ya toh, langsung dikasihkan ke Bu Arti. Bu Arti, ini persembahan saya 2 kilo telur. Apa saya jadi suwi gitu. Jadi ngomong aja dulu gitu ya sama Bu Arti. Bu Arti saya mau 2 kilo telur, saya 5 kilo telur gitu ya. Jadi biar nggak salah ya. Dan yang ketiga, ini PDP itu kita akan doa puasa ya selama 10 hari, 8 hari secara faktanya ya. Dan 8 hari itu kita membuka untuk jemaat mau memberkati di hari keberapa. Contoh nih, hari Jumat untuk menunya dari saya deh, dari makanannya dari saya gitu ya. Nah itu tolong disampaikan ke Bu Sugeng ya. Jadi misalnya wah kalau sendirian nggak kuat nih, mungkin joinan gitu ya. Misalnya Putri sama Pak Tri sama aja ya, maaf contohnya kurang pas. Misalnya Pak Tri joinan sama Pak Pur misalnya ya, Pak Pur sama aku yuk berdua ya. Jadi nanti hari Jumat makanan disiapkan oleh Pak Tri plus Pak Lukas gitu ya, contohnya ya. Jadi nggak masalah, nggak harus satu orang satu ya, bareng-bareng pun boleh gitu ya. Monggo siapa yang mau ngajak Stephen boleh ya. Ya, dia sudah rindu untuk memberi ya. Jadi sekali lagi ada 8 hari yang Bapak Ibu bisa berpartisipasi. Tapi sekali lagi harus komunikasi dulu dengan Bu Sugeng biar tidak jadi masalah gitu ya, nanti numpuk-numpuk. Yang berikutnya saya tambahkan, oh ya tim musik bisa maju ke depan ya. Yang berikutnya ada pelayanan. Jadi kita akan melayani tim JA50 ini, kita akan melayani di GIA Genurit pada tanggal 26 Februari ini ya. Jadi tanggal 26 Februari teman-teman akan melayani di GIA Genurit. Kenapa saya sampaikan ini? Ya supaya Bapak Ibu juga mensupport dalam doa ya. Jadi kita akan melayani di GIA Genurit, tim musik, tim firman Tuhan, semuanya ya, kita jadi berkat di sana. GIA Genurit itu di Ungaran, belok kiri masih masuk lagi ke arahnya Mount Carmel ya, udah dekat sama Mount Carmel ya. Itu ya, nanti kita masih dalam perbincangan apakah kapasitas gerejanya masih bisa kalau kita ikut gitu ya. Kalau misalnya masih bisa, saya akan umumkan siapa yang mau ikut, yuk kita rame-rame sowan ke GIA Genurit gitu ya. Tapi kalau memang tempatnya mereka terbatas, untuk jemaat mereka sendiri sudah penuh, ya mohon maaf ya, yang kami kirim ya hanya yang tim pelayanan saja, karena tempatnya di mana nanti malah kita nyusahin tuan rumah ya. Tapi kalau masih ada lego, tempatnya masih oke, saya akan buka di jemaat, siapa yang mau ikut boleh ikut sekalian, kita akan memuji Tuhan bersama-sama ya. Satu lagu pakai kunci H. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Pada tahu semua yang mana sih ya. Selamat ulang tahun. Iya ya, kita akan berdoa, kita akan tutup ibadah kita dan juga kita berdoa untuk Sukono yang hari ini pas
ulang tahun. Mari kita bangkit berdiri.